Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat ngulik asik sekalian? Masih berjumpa dengan channel Ngulik Asik, channel yang membahas tentang info-info sepak bola menarik. Sahabat ngulik asik sekalian, kali ini kita akan membahas tentang tim besutan Indra Safri yang akan berlaga di Piala AFF U19 yang akan berlangsung pada tanggal 17 Juli yang berketempatan di Surabaya. Ada dua stadion, yaitu Gelora 10 November dan Gelora Bung Tomo Surabaya. Ini adalah venue pertandingan Piala Dunia U17 dan tentunya supporter-supporter fanatik Indonesia juga akan sangat banyak sekali di sana. Oke, sahabat ngulik asik sekalian, pembahasan ini pastinya akan sangat-sangat menarik sekali ya. Karena apa? Karena yang pertama, Coach Indra Safri itu kan ya banyak netizen, banyak pendukung, banyak pengamat sepak bola beranggapan bahwa Coach Indra Safri itu adalah pelatih lokal yang minim pengalaman. Artinya bukan minim pengalaman untuk menangani tim. Artinya minim pengalaman untuk menangani ini di level yang lebih tinggi. Ya, karena patokan kita ada Luis Milla, kemudian ada yang terbaru ada Coach Sinteyong. Sedangkan Coach Indra Safri sendiri hanya menangani timnas itu di kelompok-kelompok umur level U19, U23 ya. Walaupun di level ASEAN, di level Asia Tenggara, Coach Indra Safri adalah satu-satunya pelatih yang bisa mempersembahkan gelar untuk timnas Indonesia. Eranya Evan Dimas, dia mempersembahkan gelar U19 ya kan, Piala AFF U19. Kemudian Piala AFF U22 ya. Terus kemudian yang terakhir yaitu setelah penantian dari 91 yaitu SEA Games. Ini levelnya masih di level Asia Tenggara. Nah, inilah yang masih menjadi perdebatan oleh banyak pengamat sepak bola, oleh banyak pendukung timnas Indonesia. Perdebatannya apa? Yang pertama adalah bahwa Coach Indra Safri itu dianggap minim strategi. Artinya dari awal ketika menghadapi musuh yang modelnya apapun, modelnya seperti apa, itu Coach Indra Safri hanya menerapkan pakem 4-3-3 ya. Menerapkan pakem 4-3-3 dari awal sampai akhir, sampai selesai. Entah itu kita ketinggalan, entah itu kita menang, Coach Indra Safri pasti pakemnya tidak akan berubah dari formasi 4-3-3 dengan satu striker ya. Ada yang menarik ketika Coach Indra Safri ya, ada yang menarik ketika Coach Indra Safri itu menangani tim ini. Yang sebenarnya saya suka, ada yang saya suka dari Coach Indra Safri. Dia pasti akan menerapkan striker dengan postur yang tinggi di depan. Dia penyuka striker dengan posisi 9. Artinya satu striker yang bisa untuk pemantul, satu striker yang bisa menjaga bola. Di situ kalau dulu ada zamannya Evan Dimas, ada Muklis Hadining. Kemudian ke sini ada striker dari Papua ya. Kemudian masih ke sini lagi ketika itu masih ada Dimas Derajat. Itu semuanya penyuka Indra Safri itu adalah untuk memantapkan, melengkapi formasi dia 4-3-3, dia pasti pasang satu striker dengan dua wing yang sangat cepat. Ini adalah kelebihan dari Indra Safri. Tetapi ini juga menjadi kekurangan dia. Karena semua lawan sudah paham. Semua lawan sudah tahu apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi permainan dari Coach Indra Safri. Sekarang juga sama. Ya kan? Kita lihat. Sekarang Indra Safri pakai siapa? Jan Riven. Ya kan?
dengan posturnya 190-an ke atas, ya, dengan postur yang sangat tinggi menjulang, ini adalah suatu kelebihan seorang Jan Riven untuk formasinya dari Indra Safri, ya. Tetapi apakah formasi ini akan selalu dipakai oleh Indra Safri selama Piala AFF U19 ini? Kalau saya jawab, pasti iya. Karena saya sudah mengikuti Indra Safri itu dari eranya Evan Dimas. Kemudian sampai jalan ke sini sampai kemarin di Prancis. Ya, formasinya itu. Dari awal pertandingan sampai akhir pertandingan formasinya tidak pernah formasinya berubah menjadi 3-5-2, 4-1-4-1 atau menjadi 4-2-3-1. Itu tidak akan pernah. Ya. Ini yang mudah ditebak oleh lawan-lawan ketika bertemu dengan timnas Indonesia. Ya. Pasti Indonesia akan memainkan bola, ball position, itu pasti. Dari model ini, Coach Indra Safri bermain pasti ball position yang banyak. Ketika lawan tidak pressing, pasti ball position kita mesti lebih dari 60%. Ya, ini. Tetapi dari kelemahan Indra Safri yang tidak pernah mengganti formasi, kelebihan yang paling saya suka dari Coach Indra Safri itu adalah strikernya pasti seorang goal getter, top score. Berbeda dengan eranya Sintayong yang tidak menggunakan striker murni. Kalau Indra Safri, dia pasti pakai striker murni. Jadi semua bola kanan, kiri, tengah, tujuannya satu, striker. Inilah yang menjadi kesukaan andalan dari Indra Safri dan juga menjadi salah satu kelebihan dia. Kesukaan saya juga ketika Coach Indra Safri menangani tim ini, kelebihannya pasti akan ada seorang striker yang akan menjadi goal getter, akan menjadi pencetak gol untuk tim itu, ya. Berbeda dengan Coach Sintayong yang banyak gelandangnya dan pemain belakangnya yang mencetak gol, ya. Ini semoga di Piala AFF ini kita nanti tanggal 17, ya, tanggal 17 kita akan bermain melawan Filipina, ya. Filipina pasti akan banyak menggunakan pemain-pemain yang bermain di luar negeri yang kemarin sudah diambil di kualifikasi Piala Dunia. Kemudian setelah itu Sabtu tanggal 20 setelah Rabunya, kemudian Sabtu kita akan bermain dengan Kamboja. Kamboja ini adalah kekuatan baru untuk Asia Tenggara. Di usia muda, Kamboja ini adalah kekuatan baru. Dia sudah membentuk tim ini dari U16-nya. Walaupun U16 kemudian U19-nya lebih matang. Ya, ini. Kemudian yang selanjutnya kita akan bermain dengan Timor Leste. Kalau dengan Timor Leste, U19 kita di atas kertas. Kita bisa mengatasi, ya. Kemudian yang selanjutnya, ya. Dari ketiga pertandingan ini, yang pertama kunci dari pertandingan ini adalah melawan Timor Leste. Ya. Melawan Timor Leste, melawan Kamboja di pertandingan kedua. Timor Leste kan pertandingan ketiga. Melawan Filipina kita mencuri, kita kasih poin. Kemudian yang paling penting adalah ketika melawan Kamboja. Dengan kekuatan Kamboja, dengan cara bermain Kamboja, ini akan sulit U19 melawan Kamboja karena tim ini sudah terbentuk lama. Walaupun timnas Indonesia sendiri untuk Piala AFF U19 ini menurut saya dengan kemampuan dan semua pemain yang sudah ada di level profesional, ini adalah akan menjadi sesuatu yang bagus untuk Indra Safri. Ini akan menjadi sesuatu yang baik untuk Indra Safri untuk mengembangkan tim ini, ya. Semoga di Piala AFF ini kita bisa mendapatkan juara lagi, kemudian level anak-anak juga akan meningkat. Kemudian nanti di U20
kita akan mewakili. Bahkan isu beredar bahwa kita di Piala AFF kita tidak akan memakai tim senior. Kita akan memakai U23. Bahkan kita akan memakai U20 di Piala AFF nanti di seniornya. Karena jadwal itu bentrok dengan kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga. Kita ambil Sintayong biar menangani timnas senior untuk kualifikasi putaran ketiga. Kemudian Indra Safri ataupun Nova Arianto mungkin bisa naik, bisa naik. Nova Arianto mungkin bisa akan menangani tim senior untuk Piala AFF dengan pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia ditambah pemain-pemain U23. Ini bisa menjadi kombinasi yang sangat menarik ini. Ini akan menjadi kombinasi yang sangat menarik ketika Indra Safri, Nova Arianto, dan Sintayong berbagi tugas. Oke. Semoga banyak pelatih-pelatih lokal kita yang bisa berguru dengan Sintayong dan menjadikan timnas Indonesia menjadi lebih baik. Oke, salam olahraga, selalu sehat dan selalu dukung timnas Indonesia. Bravo sepak bola nasional.